Oke ya. Sekarang kita mau bahas kaitan antara sifat monomorfisme ring ya dengan kernel, yaitu kernel singleton null ya. Oke. Ini mungkin pernah diberikan di homomorfisme group juga ya dulu. Monomorfisme apabila jika kernelnya adalah singleton E ya, di mana E-nya adalah elemen identitas. Oke. Tulis teoremanya. Berikan F dari R ke R aksen. Ini adalah homomorfisme ring. Maka nanti F ini adalah monomorfisme ring jika dan hanya jika ya kernel F adalah singleton null. Nah, ini ya. Oke. Ya. F-nya adalah monomorfisme ring jika kernelnya adalah singleton null ya. Jadi untuk melihat sifat injektifnya tidak perlu dibuktikan definisi injektif, menggunakan definisi injektif ya, cukup dengan melihat kernelnya sudah cukup ya. Jadi kalau ada soal suruh membuktikan dia monomorfisme ring, nanti ada dua caranya. Yang pertama adalah dengan menggunakan definisi injektif ya, diambil sebarang AB anggota R, misalkan FA sama dengan FB, nanti ditunjukkan bahwa A sama dengan B. Nah, boleh juga pakai kernel ya. Tinggal tunjukkan kernelnya adalah singleton null, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa F adalah injektif atau monomorfisme ring. Oke, kita buktikan. Karena ini adalah biimplikasi, berarti kita ada dua kali pembuktian ya, dua arah. Yang pertama, ya, jika monomorfisme maka kernelnya adalah singleton null ya. Oke, berarti ini diketahui F-nya adalah monomorfisme ring ya. Berarti dia bersifat injektif ya. Maka dia bersifat homomorfisme yang injektif. Berarti memenuhi definisi injektif ya. Oke. Akan dibuktikan bahwa kernelnya adalah nol. Berarti caranya gimana? Kita ambil sebarang suatu ya sembarang kernel, anggota kernel F. Oke, nanti akan ditunjukkan bahwa gimana? Sembarang anggota kernel F ternyata hasilnya adalah nol, kan gitu ya. Berarti kalau sembarang anggota kernel F itu adalah nol, berarti isinya hanyalah nol aja. Oke, gimana caranya? Oke, sekarang apa? Diketahui berarti A anggota dari kernel F. Apa artinya? Karena A anggota kernel F, maka A dipetakan ke elemen netral di R aksen ya. Nah, dalam hal ini adalah 0 aksen. Kemudian apa lagi? Ingat sifat homomorfisme ring ya. Berdasarkan sifat-sifat homomorfisme ring, diketahui bahwa apa F0 sama dengan 0 aksen kan dari sifat yang kemarin. Berarti kita memiliki ini kan, kita memiliki ini dan juga ini. Apa artinya? Peroleh bahwa FA sama dengan F0. Terus apa lagi yang perlu kita pakai? Ingat, F-nya monomorfisme ring ya. Dia bersifat injektif. Diketahui F-nya injektif. Apa itu injektif tadi?
Jadi apa injektif? Untuk setiap AB anggota R, jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B ya. Ini adalah definisi injektif. Oke, sekarang FA sama dengan F0 ya. FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Berarti apa ini? FA sama dengan F0, maka berakibat bahwa A sama dengan 0. Apa artinya? Akibatnya apa? Akibatnya terbukti bahwa kernel F hanyalah singleton 0. Gitu ya. Oke. Karena sembarang anggota ker F ya. Diambil sembarang anggota ker F, hasilnya adalah 0. Oke. Sekarang bukti yang ke kiri. Diketahui kernel F singleton 0. Akan dibuktikan bahwa F-nya injektif. Bagaimana caranya? Kita ambil sebarang. Ya, kita buktikan menggunakan definisi injektif ya. Diambil sembarang A dan B anggota dari kernel F. Kemudian dimisalkan FA sama dengan FB, nanti apa? Akan ditunjukkan bahwa A sama dengan B. Nah, ini. Ya. Ini yang diketahui. Dan ini ya. Berarti diketahui ada dua ini ya. Kernel F-nya adalah singleton 0 dan FA sama dengan FB. Akan ditunjukkan bahwa A sama dengan B. Gimana caranya? Oke. Diketahui FA sama dengan FB. Apa artinya ini? Oke, kedua ruas saya jumlahkan dengan FB inverse. Boleh ya? Oke. FA dikurangi FB sama dengan 0 aksen ya. Boleh ya? Kedua ruas saya jumlahkan dengan inverse dari FB ya. FB dikurangi FB. Ya. Apa ini? Kemarin sifat homomonisme ring FA dikurangi F dikurangi B ya kemarin ya ini ya. Oke, sifat homomonisme ring kemarin ya. FA min B sama dengan FA min FB ya. Sudah kita buktikan juga. Ini sama dengan 0 aksen ya. FB kurangi FB. Karena di R aksen kan. Berarti elemen netralnya adalah 0 aksen. Apa artinya ini? Artinya apa? A min B dipetakan ke 0 aksen. Akibatnya A min B dipetakan 0 aksen. Berarti A min B anggota dari kernel F. Itu ya. Nah, udah kelihatan tuh arahnya. Oke, ini ya. Padahal apa? Diketahui bahwa kernel F adalah singleton 0. Akibatnya apa? A min B anggota ker F. Padahal ker F-nya adalah singleton 0. Maka apa nanti? Akibatnya A min B sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya. Sehingga apa? Sehingga peroleh bahwa A sama dengan B. Yaitu apa? Yaitu F-nya injektif.
Atau apa ini? Monomorfisme ring ya. Monomorfisme ring. Oke, terbukti teoremanya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan pembuktian ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan salah satu homomorfisme yang dulu pernah kita bahas juga di grup ya, yaitu yang namanya homomorfisme natural ya. Jadi sama seperti di grup dulu ya. Oke, homomorfisme natural alami ya. Sebagai contoh, sebagai motivasi ya, contoh motivasi. Kita memiliki misalkan I, oke, sama seperti dulu ya, 03. Ini adalah ideal dari Z6 ya. Maka apa nanti? Dapat dibentuk ring faktor ya. Dapat dibentuk ring faktor Z6 per I. Isinya adalah I sendiri, kemudian 1 plus I, dan 2 plus I ya. Oke, ini ya. 0 plus I-nya itu adalah 3 ya. Oke, sama dengan 3 plus I sama dengan ini ya, sama dengan I sendiri. Kemudian 1 plus I itu sama dengan 4 plus I. 1, 4. Kemudian 2 plus I itu sama dengan 5 plus I ya. Oke, ini ya, dulu sudah pernah kita bahas ya waktu di pembahasan tentang ring faktor. Jadi terjadi berbentuk partisi ya, terjadi partisi saling asing. Oke. Nah, di sini nanti secara alami kita bisa membentuk suatu homomorfis, suatu fungsi ya. Suatu fungsi dari Z6 ke Z6 per I. Oke, pengen tak bikin agak gendut sini ya. Nah, ini adalah I ya. Z6 per I itu ada 3 elemen ya. I, 1 plus I, dan 2 plus I. Ini adalah 03, 1, 4, dan 25. Ini ya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya namakan fungsi nu. Nah, ini ya. Oke. Natural secara ya alami, maka fungsinya juga sangat alami sekali, yaitu setiap elemen dari Z6 dipetakan ke koset yang memuat dirinya. 0 ada di dalam I, sini ya, 03, berarti 0 dipetakan ke I ya. 1 ada di sini, maka 1 dipetakan ke
1 plus I. 2 di sini. 3 ada di sini. 4 di sini. 5 di sini. Oke, apa definisinya berarti? Oke, nu A sama dengan koset yang memuat A ya. 0 dipetakan ke 0 plus I. 1 dipetakan ke 1 plus I ya. 2 ke 2 plus I. 3 dipetakan ke 3 plus I. 3 plus I sama dengan I ya. Oke. 4 dipetakan ke 4 plus I. 4 plus I sama dengan 1 plus I. 5 plus I sama dengan 2 plus I ya. Oke, di sini. Berarti ini A plus I. Untuk setiap A anggota dari set 6. Dan jelas ini merupakan homomorfisme ring. Ya. Oke ya. Kita lihat. Ini ya. Langsung ke teoremanya aja ya. Sekalian pembuktian ini bahwa ini adalah homomorfisme ring. Oke, secara umum ya ini ya. Saya tulis dalam bentuk teorema. Diberikan I. Ini adalah ideal dari ring R ya. Kemudian berikan fungsi nu dari R ke R per I dengan definisi nu A sama dengan A plus I. Untuk setiap A anggota dari R, maka nanti nu adalah suatu epimorfisme ring ya. Nanti selanjutnya ini disebut dengan homomorfisme natural. Homomorfisme natural. Oke. Oke, kita buktikan. Diambil AB anggota dari R ya. Kita membuktikan ada dua hal ya. Yang pertama adalah homomorfisme ring. Yang kedua adalah epimorfisme ring, yaitu bersifat surjektif ya. Kita buktikan dulu yang pertama, yaitu homomorfisme ring. Diambil sebarang AB anggota R. Oke, yang pertama. Oke, sini aja lah. A plus B sama dengan definisinya AB plus iya. Ini dari definisi nu-nya. Oke. Kemudian menggunakan definisi penjumlahan di ring faktor. Ini adalah A plus I ditambah B plus I ya. Ini definisi penjumlahan di ring faktornya. Oke. Ini apa ini? Ini adalah nu A plus nu B. Oke. Ini ya. Kemudian nu AB ini adalah AB plus I. Ya, ini dari definisi fungsi nu sama dengan A plus I dikalikan B plus I ya. Ini definisi perkalian di R per I. Menggunakan definisi nu lagi. Ini adalah nu A dikalikan nu B. Oke. Apa artinya?
peroleh bahwa Nu adalah homomorfisme ring. Selanjutnya, kita buktikan bahwa Nu-nya adalah surjektif. Ini gampang sekali ini. Tinggal kita ambil sebarang. Tidak usah ya, pakai image saja ya. Kita lihat Nu R ya. Kita lihat image-nya. Apa ini? Ini adalah Nu A, di mana A anggota dari R. Ini isinya adalah A plus I ya, di mana A anggota R. Ini apa ini? Ini adalah R per I sendiri. Ya. Oke, karena image-nya sama dengan R per I sendiri sebagai kodomain, maka terbukti bahwa Nu-nya adalah fungsi surjektif. Akibatnya apa? Akibatnya peroleh bahwa Nu adalah fungsi injektif ya. Sehingga apa? Diperoleh bahwa Nu adalah epimorfisme. Ya. Contoh tadi menunjukkan bahwa dia epimorfisme ya, tapi bukan monomorfisme tadi ya. Homomorfisme ring. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan ini homomorfisme natural? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke teorema yang dulu pernah kita bahas juga di grup, yaitu teorema fundamental homomorfisme ring ya. Oke. Oke, sebelumnya mungkin kita kasih beberapa latihan dulu ya sebelum masuk. Ini terkait dengan sifat-sifat homomorfisme ring dengan monomorfisme ring ya. Dan isomorfisme ring ya. Oke, keputus ya tadi ya. Oke ya, diberikan R dan R aksen adalah ring. Buktikan bahwa ya, yang pertama jika R isomorfis dengan R aksen, maka R aksen isomorfis dengan R. Yang kedua, R isomorfis dengan R per 0. Oh, ya, ideal 0 ya. Yang ketiga, saya lupa apa.
ya. Jika R isomorfis dengan R aksen ya, dan R-nya ring komutatif, maka R aksen juga ring komutatif kan, menarik ini ya. Jika R-nya isomorfis, maka sifatnya juga sama kayak gini. Jika R isomorfis dengan R aksen, dan R-nya ring dengan elemen satuan, maka R aksen ini juga ring dengan elemen satuan. Oke. Yang kelima, jika R isomorfis dengan R aksen dan R-nya adalah daerah integral, maka R aksen ini juga merupakan daerah integral. Yang keenam, lapangan ya. Jika R isomorfis dengan R aksen dan R-nya lapangan, maka R aksen juga lapangan. Itu ya. Silakan untuk latihan. Oke, ada pertanyaan? Silakan untuk latihan. Atau ada yang mau dibahas dulu ini? Nanti aja ya kita bahas ya. Jadi teorema fundamental lomomorisme ringnya pertemuan berikutnya aja. Oke, nanti kita bahas ya. Nomor 1, silakan untuk latihan sendiri. Silakan untuk latihan. Anda harus buka dulu LMH, ya. Buka LMH. Bagaimana kalau fungsi itu bijektif, nanti kita bisa mendefinisikan fungsi inverse, ya. Ya. Oke, kita bisa mendefinisikan fungsi inverse-nya. Silakan lihat LMH ya. Ya, kalau saya punya fungsi A ke B, nanti kita bisa mendefinisikan fungsi F inverse dari B ke A. Ya, ini berkaitan dengan ini. Ini bijektif. Nanti F inverse dari B ke A ini juga bijektif ya. Nanti dilihat definisinya kayak apa. Oke.
kita lihat yang kedua ya. Dibuktikan bahwa apa ini? R isomorfis dengan R modulo 0 ya. R faktor ya. R per singleton 0. Mana ini? Ya gampang nih ya. Kita tahu bahwa R per singleton 0 itu adalah apa isinya? A plus 0 ini kan. Kalau R per I kan A plus I ya. Kalau ini kan singleton 0, arti ini A plus 0. Dimana A anggota dari R. Apa isinya nanti isinya? Isinya adalah singleton A ini kan. Nah, kan isinya kayak gini isinya nanti. Himpunan isinya himpunan. Maka definisi F-nya gampang nanti. Oke. Didefinisikan fungsi F dari R ke R per ini ya. Ini kan hubungan natural nih ya. Ya, dengan definisi FA ini adalah A plus 0. Ini adalah A sendiri ya. Oke. Jelas bahwa ya F ini adalah homomorfisme natural ya. Natural ya. Dan dia juga suatu epimorfisme ring ya. Sudah kita buktikan tadi sebelumnya ya. Oke, 0 kan ideal ya. Dengan I-nya adalah 0 ya. Ini adalah ideal dari R ya. Dengan mengambil I-nya adalah 0 ya. Kita tempelkan ke hubungan sangat natural tadi. Oke, udah jelas ini merupakan injektif ya. Ya enggak? Tinggal kita buktikan injektifnya. Pakai apa? Pakai kernel aja. Oke. Kita lihat kernelnya ya. Kernel F-nya apa ini? Oke, di sini aja. Kita lihat injektifnya menggunakan kernel ya. Anggota dari R di mana FA adalah 0. 0-nya apa? 0 di R per I. Oh, dari R per singleton 0 adalah sendiri kan? Ini ya. Elemen netralnya R per I kan I ya. Jadi kalau kita menyaring faktor R per I, itu elemen netralnya adalah I sendiri ya. I di sini adalah singleton 0. Oke, seperti ini. Sehingga ini adalah anggota R, di mana A, ya. Oke, garis A sini sama dengan singleton 0. Kan gini. Apa artinya berarti? Anggota R di mana A sama dengan 0 tadi. Berarti ini adalah 0. Oke, karena kernelnya adalah singleton 0, maka F-nya injektif ya. Akibatnya F injektif ya. Atau monomorfisme ring. Sudah epimorfisme ring, dia juga monomorfisme ring, maka apa ini? Sehingga apa? Peroleh bahwa F-nya adalah isomorfisme ring ya. Isomorfisme ring. Yaitu R isomorfis dengan R per 0. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, kita lanjutkan ya. Kita istirahat dulu sebentar nih, udah mau habis waktunya. Oke ya, ganti video ya. Oh ini presensinya nih.